Nah, maksudnya Jangan asal ngomong ya. Jadi tunggu, kalau kita punya fakta, ada Ini fakta sodomi wajib. Nah sekarang kalau kamu bilang rekaman bisa dibikin, kamu bikin sekarang, saya tunggu. maksudnya Wandi, gini. kalau dari Kalau video antum mah bisa berbicara aja, misalnya kan sebentar. yang lagi viral-viral nih, misal nih yang lagi viral-viral, jangan sampai kita jadiin oknum-oknum itu sebagai dalil. Ya kan yang nggak bagus ya. dilarang itu sodomi. Makanya ketika ada dari Bikin rekaman yang ada fatwa dari Asu aja membolehkan sodomi. Bikin rekaman coba kita mau lihat. Bisa gak ente? Jangan asal ngomong, jangan asal Gimana sih ngomong. fatwanya? Kita punya rekaman, ya cari sendiri. Ngapain saya kasih unjuk kamu? Ya, Orang mau siapa moles, yang bilang gitu? Syekhnya, syekh siapa nanti mau saya moles cari. ya, mau moles. Sekarang Enggak. gini kan kamu bilang kalau rekaman itu bisa saya buat juga. Buat sekarang saya tunggu. Ya diputar aja di sini. Saya siapa bilang gitu? Dulu rekaman dari Asu aja membolehkan sodomi, buat sekarang saya tunggu. Nah ini nggak tahu saya siapa ini sebenarnya. Saya yang ngomong ini siapa nggak tahu saya. ini Wendy. Apa kata dia? Pasti tidak tahu. Sumpah saya udah. Nanti kamu harus Banyak Ya sih, sesuai banyak. memang apa yang Habib bilang memang begitu, Bib. Jujur gue nggak tahu ini siapa nih sih. Ya kan antum tidak tahu. Kalau dia memang yang ngajar-ngajar di Masjid Nabawi kan bahaya tuh kalau dia seperti itu. Wah, ini Masya Allah ini. Ini ketika ente bilang video jangan dijadikan dalil buat viral. Pertanyaannya, sodomi sama anar itu beda nggak? Maksudnya ini syekhnya nggak saya tahu juga serius. Baru saya lihat. Iya, santai-santai untuk melatih. Siapa nah? Masalahnya ada nama syekhnya bro. jangan jadi Banyak. dalil, abang ini fakta kok dalil ini. Ini dalil empiris, kalau dia begini dalil empiris namanya. Kamunya aja Oh, mau gitu. ngeles. Dari Makanya saya mana bilang dia kamu tuh dapat? pengen mempoles, pengen pelintir dari awal. Tuh Dari tulisannya mana di dia atas dapat? tuh. Izin sebentar. Tulisannya di atas tuh, tulisannya di atas. Nggak tahu pakai mau menafikan. Cari tahu dulu Gi sono. Ya, lah. Izin Carilah sebentar. kitab mana. Wendy, sebentar. Ini kalau kamu bilang video jangan dijadikan dalil, jadi ketika ada satu kejadian dari Aswaja, ente juga sama kawan-kawan ente jangan goreng. Nah itu maksudnya memang kita tidak benar kan kalau saling misalnya ini melakukan ini melakukan ini. Ya, kalau kamu nggak benerin karena pengen moles, tapi kemarin diskusi ada 3 Wahabi membolehkan. Wahabi Indonesia ada rekamannya 3 Wahabi. Waktu kita Mana diskusi itu? ada 3 Wahabi membolehkan sodomi. Ada Siapa rekamannya. itu? Kalau kamu kan Siapa pengen itu? moles. Ustaz siapa? Ada rekamannya. Coba Bang Jo gedein deh Bang Jo. Ya Ustaz siapa bilang gitu. Bib, Bib, Syekh dari Arab ini mantap, Bib. Ini baca nih. Irman baca ya Irman. Ya Ustaz siapa itu? Irman baca ya Irman. Ini Twitter ini. Anda tidak menyesal pernah berhubungan intim dengan wah, siapa ini? Fatal. Makin bodoh Siapa? siapa Karena tuh tidak dijadikan rujukan. Berhubungan siapa intim itu? dengan ibu mertua itu lebih baik daripada ikut tahlilan dan maulidan. Inilah Ini Wahabi siapa ini ajaran. kok jadi rujukan? Fatal. Fatal kan? Ustaz siapa itu bilang? Ya sudah kalau siapa kalau itu? memang dia tidak mau ya sudah yang ini saja. Dia Yang salah. ini siapa yang kalian jadikan rujukan? Kok jadi Ini semakin Ya, bodoh? siapa ini dicoret namanya kok? Ini namanya ini. Dicoret karena privasi, bukan nggak ada. Ini baru saya coret nih. Ada kalau pengen yang betulnya ada. Ini Yang namanya. saya coret. Ustadz Firanda kah? Ustadz siapa lagi gitu? Atau Ustadz satu Udah aja lah, gitu? udah kamu pengen moles. Nggak penting, kagak maksa untuk kamu tuh mengiktiraf. Masalahnya Kamu nggak tidak terima, semua apa-apa, yang yang penting berjenggot. saya sampein ke publik, masih banyak yang nonton. Yang Masih penting banyak ada yang kata siap Siapa yang wahabinya. tanggung jawabnya kok di akhirat? Bukan Penting kamu ada yang kita kata minta. Yang penting wahabinya, kan? lihat wahabinya aja Ya, susah. ente setanggung jawab aja di akhirat sempel aja. Iya, saya tanggung jawab. Tenang aja, saya tanggung jawab. Udah, yang kamu diam aja. Saya pengen membongkar kedustaan. siap. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna Iya, sam'a itu wal basara doang wal yang kamu fuad bilang. kullu Itu ulai. benar-benar fakta Ya kok. siap.
Oke, Iya, siap. tanggung jawab Siap. aja. Ente siapin aja Hebat, ucapannya sekarang. Mana Udah umat ini siap, model udah ini diam ya. Saya berjuang untuk Allah ini, membongkar kedustaan Wahabi. Ya Hilman, coba tampilkan sebenarnya lagi kita yang salah fatwa paham tadi yang aja. bergerak yang video tuh. Ini bagus ini yang video ini. Lumayan. Gini. Ini Simpel Ustaz karena Iman. Ustadz siapa yang nyampein, Ustadz Si siapa Wendy siapa ini yang kan nyampein. Itu kemarin kan simpel. minta diskusi dengan antum katanya satu Saya lawan satu. Abu Dima. Oh. Saya Abu Dima Al-Ghassab. Cek aja sendiri. Kalau Ya, kamu siapa nggak itu, tahu Bib? bukan berarti gak ada. Siapa Kalau tuh, kamu Bib? nggak kenal, Memang bukan berarti semua nggak yang ada di Saudi fatwanya. itu salafi. Udah deh. Hubungannya dengan kemarin salafi apa, Bib? Kemarin Dengan- Wahabi Indonesia dengan 3 orang Wahabi, bilang Bib. boleh kok sodomi. Ada rekamannya sama Bang Jo, sama teman saya juga ada, sama Ane juga ada. Siapa sih Ustadz siapa itu? Rujukan lu rekaman ya, Bib ya. Lah ini Ustadz fakta. siapa yang bilang Tahu, gitu? Bib. Daripada Gimana, ente katanya Ustaz? Kalau buat mah Ente- mudah ente apa? bisa gak tampilkan bukti Gus Wahabi, bisa gak bisa kan? Bukti Kalau apa kita- mau Coba kamu? Kita Kamu kita bukti dengar apa? dulu. Mungkin kita mau dengar penjelasan beliau. جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية وهو Jujur baru Berarti Ustadz Syekh kan Indonesia asal ada siapa? kata Wahabinya udah bisa Ya, dirujukan. jangan santai, Sama jangan Imam, dulu sama dipotong. Syafi'i. Dulu Bang Jo, di Kenapa mute dulu, kok takut? kita mau dengar fatwa, di mute dulu nih yang Wahabi mau memelintir, memoles. Biarin dah si siapa Santai, sih namanya? Tahu santai jawab aja, tidak namanya. perlu santai aja, nggak perlu panik, nggak perlu panik, Nggak usah nangis. nggak usah panik. Kita cuma mau dengar fatwa Syekh Abu Dima Malah ini kok. ketawa dengan pola pikir kalian. Iya, Ya, santai Sama aja, orang tidak gila perlu tuh nanti kalian panik. kalau ada kata Wahabinya kalian Bang Jo turunin tuh si Wahabi. Santai aja, tidak perlu panik. Kita bakal dengarkan Oke, fatwa kita Syekh. dengar fatwa. Hari ini kita dengar fatwa. لكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن يلاطى بك فكرة كي يتسع دبرك وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل أبوة التفجير. وسؤالي رحمك الله، هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة والهدف الدربة على الجهاد، يمكن تدريب على الجهاد ليقوم بتوسيع دبري؟ حمد الله الشيخ وأثنى عليه Oh ini yang وقال dilarang. الأصل في أن اللواط محرم ولا يجوز، غير أن Kalau jihad الجهاد itu penting. أولى Ya, وهو سلام الإسلام، وإن كان سلام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط فلا بأس فيه. القاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات، wala ba'sa وما bihi. لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وليس هناك أوجب من الجهاد، وعليه أن يلاطى به. Kamu harus di. Woi, bagus ini. Wa'alaik anyulatobik. Kamu harus untuk disodomi. Harus. Bukan boleh, harus. Pertanyaannya yang salah sebenarnya. لا، وعليك بعد أن يلاطى بك أن تستغفر الله وتبذل Kalau pertanyaannya salah, ya luruskan pertanyaannya bukan malah dijawab. حسب نياتك. Terlepas dari ini ya, Syekh. Udah deh mau moles, mau melintir. Orang Wahabi di Indonesia juga kemarin diskusi ada 3 orang membolehkan kok. Demi Allah nih. Membolehkan kalau terpaksa demi Allah. Bukan boleh, Bib, wajib. Kamu harus disodomi, kata dia. Astagfirullah. Wandi, jadi kalau kamu berjihad terus mau ditaruh bom di dubur kamu, ya harus disodomi dulu sama syekh kamu. Harus, itu harus wajib ya. Wajib nih kata syekh kamu ini, Syekh Abu Dima namanya. Wendy, ini saya pegang omongan kamu yang kemarin. Katanya mau diskusi kepada Basmi yang berilmu. Nah ini mumpung antum sudah naik, silahkan dirapikan argumennya. Ayo kita diskusi. Gitu ya Bang Jo ya? Ya nanti Ini mau antum diskusi ketunjuk apa, dengan ya? Iman. Di Surya mau diskusi masalah apa katanya? Enggak. Sip, mantap. Mau Katanya diskusi kan soal begini apa? ya. Katanya kan begini. Ini di Aswaja ini nggak ada yang berilmu katanya. Oh. Semua bocil-bocil. Ya ayo dibuktikan. Ya Wandi mau diskusi soal apa silahkan. Bid'ah, 3 tauhid, tahlilan, tawasulan, maulidan, boleh. Silakan dibuka mic-nya, Wendy. Jangan gacor di bawah. Ini mumpung antum naik ini. Sifat 20 pun boleh. Oke, ini Yang Bang Abata. Ya, Apa yang Abang Abata ada saya tadi dengar kaidah tanpa kalau ada salah membenarkan Syekh tadi. Cuma ada disebut
ad-daruratu tubihul mahdurat. Maksudnya apa Bang Abad? Oke, ad-daruratu tubihul mahzurat itu Udah, Abang Abad apa Bang? Biarin dia, soalnya dari tadi dia biarin dia jelasin. Nah, nanti kami jawab. Santai, tenang saja. Kita sama kok, sama semua. Santai aja. Iya, terus. Ad-daruratu Siapa tubihul ini? Chat mahzurat. siapa nih? Hilman aja, Hilman. Nggak usah Ustaz. Ustaz Ya. Ustaz Kabir. Ad-daruratu tubihul mahzurat itu darurat, bahaya, kepepet itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Oke, terus tapi bukan berarti sesuatu yang semua hal yang dianggap bahaya oleh personal bisa dianggap bahaya secara syar'i. Anggapan bahaya itu dalam tinjauan syar'i, bukan dalam tinjauan personalitas. Hilman. Ya, Jadi, Hilman. Nggak usah dalam-dalam dijelasin, kan dia minta diterjemahkan aja artinya ad-darurat tubihul mahdurat. Selesai. Nah, terus tentang tadi itu yang Syekh itu bilang tentang pakai kaidah ini membolehkan sodomi itu bagaimana menurut si Wandi? Itu tadi Syekh itu memakai kaidah itu. Ad-darurat Kalau tubihul syekhnya, mahdurat. kalau kita benarkan selanya, kalau syekhnya itu kalau dia ada cara yang ada, ya jangan pakai itu. Oke, sekarang kalau asalnya ad-darurat, kalau darurat gimana? Boleh sodomi? Ya enggak boleh lah kalau ada cara yang lain. Nah, tadi Syekh itu kok kan darurat, nggak ada cara lain. Boleh Maksudnya sodomi. ada cara lain, maksudnya ya Tadi antum lebih tahu lah. berjihad itu Tadi Andi. begini, berjihad itu dengan bool. Makanya saya Supaya bilang bisa pertanyaannya naruh yang petasan, supaya naruh yang kurang petasan di sopan dalam- itu. Sebentar. Ya dubur lah, dubur. Supaya naruh petasan di dalam dubur. Biar gede duburnya, nggak ada cara lain kecuali disodomi. Kata sisanya dijawab, ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan segala hal yang dilarang. Jadi boleh, bahkan kalian wajib untuk disodomi, harus. Bagaimana menurut inti dengan ini fatwanya? Saya hanya menyalahkan pertanyaannya aja. Bukan, Wandi, jawabannya nggak begini disalahkan. Bang Wandi. Sebentar ya Hilman. Ya Hilman, ya Andi sebentar. Jadi jawabannya nggak disalahkan. Kalau pertanyaan salah, jawabannya benar. Apapun yang jawab dari jawabannya, kalau setahu saya daruratul mahdurat itu kayak misalnya di hutan nih. Kaidah itu membolehkan sodomi bahkan wajib. Bagaimana menurut inti, setuju nggak? Itu aja ane tanya. Allahu a'lam kalau itu. Allah alam, berat banget mau jawab. Allahu a'lam. Bang Wandi, ini kita bahas secara rasional kaidah yang antum bawa tadi, ad-darur atau Syekh Anda bawa ad-daruratu tubihul Bukan saya, itu baru saya tahu kok. Oh, iya. Beneran Bang Ilman baru tahu. Santai, iya. Orang nih kejadian di lapangan atau praktek di lapangan itu kan nanti bom ditaruh di lubang duburnya, di dalam duburnya. Kemudian karena tidak ada cara lain kata dia tadi untuk memperbesar lubang dubur itu kecuali sodomi, maka itu wajib bagi dia, harus. Terus dia bawa kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, kan itu yang dia bawa. Secara konteks itu kan nanti orang yang dimasukkan bom ke dalam lubang duburnya, nanti cara dia berjihad itu meledakkan diri sendiri karena bom ada di dalam tubuh. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat membolehkan orang untuk bunuh diri? Allahu a'lam. Kalau bunuh diri mah Nggak nggak bisa. sampai deh. Tidak bisa, Bang. Makanya itu dari Nggak situ boleh. bukan Kan pertanyaan yang salah. Ya, bukan pertanyaan yang salah. Jawabannya pun salah. Karena Oh, dari dua-duanya sih. membolehkan sodomi saja sudah tidak dibenarkan, apalagi konteks yang dia lompati adalah membolehkan orang bunuh diri. Seharusnya syekhnya udah saya jawab itu. Iya, syekhnya tuh kan memang orang Wahabi dulu. Udah jawab dan jadi fatwa itu. Nah sekarang kamu setuju nggak? Takut ya? Mau ngomong setuju takut. Ini alam di saja. lapangan udah 3 Wahabi yang bilang boleh sodomi. Udah 3 Wahabi Indonesia yang biasa kita ajak diskusi. Udah 3 orang bilang boleh. Kalau alam Syekh. Kalau perkataan Wendy itu sudah mengarah setuju, Bi. Kalau perkataan Wendy itu mafhumnya sudah setuju beliau, makanya dia bawakan kaidah itu. Kalau saya dapat contoh kayak itu, kayak misalnya kita di ini nggak ada makanan sama sekali, terus misalnya hal-hal yang haram itu, kayak misalnya di hutan tuh nggak ada makanan lagi itu, kan? Bang, itu kias fasid itu. Ya, Sampai itu kalau gitu ya Allah alam jadinya
Nggak setahu Iya, ya. artinya kan berarti kan kamu sudah menyetujui ya kalau itu Iya apa? ada Kalau Allah alam bang, Rasulullah. hanya Allah yang tahu. Kok hanya Allah yang tahu. Maksa banget kita bilang Allah alam disalahkan. Loh, Iya, kamu berat mau ngatakan boleh. Kamu mau setuju dengan fatwa Syekh kamu itu tadi, tapi kamu berat, takut nanti diolok-olok. Udah nggak usah malu-malu, nggak usah Saya aja malu-malu. nggak tahu bang. Bang Wandi, Nggak usah antum malu-malu, sering bilang aja boleh disodomi gitu. Ya Allah Bang maksudnya. Wandi, antum sering baca kitab fikih? Sering? Nggak juga. Enggak juga nih, saya kasih tahu kalau antum sering baca kitab fikih, Boleh, ulama Bang. itu Boleh. ya. Ulama itu sebelum mengatakan wallahu a'lam di akhir pembahasan kan selalu wallahu a'lam atau wallahu atau wallahu bitaufiq kadang. Nah, Paham. itu kan sebelum mereka mengatakan seperti itu mereka menetapkan hukum dulu. Bahkan kalau antum baca Minhajut Thalibin punya Imam Nawawi, beliau sering mengatakan kultu. Di akhir pembahasan itu beliau bilang dulu kultu, beliau menetapkan hukum berdasarkan pendapat beliau, ijtihad beliau dulu, kemudian baru beliau katakan wallahu alam. Di kitab Kifayatul Akhyar pun begitu. Paham. Berarti nih kalau Sekarang- orang awam bilang Allah alam, boleh nggak? Iya boleh. Sekarang Anda kata tadi kan antum bilang, antum kan Apa? bilang, antum kan pernah bilang tuh, katanya di Aswaja ini orangnya apa bodoh-bodoh, nggak ada yang alim. Berarti antum alim dong. itu bang, siapa bilang inna hada buhtadun azim bang. Makanya hati-hati kalau ngomong, siapa sih bilang gitu? Ustaz Awad tadi bilang antum katanya gitu. Allah bata, hati-hati antum. Ingat ini. Nah, Hati-hati kalau ngomong bang. Mana yang kami fitnah? Dijaga. Mana yang butan itu? Mana yang Gimana saya bilang semuanya bodoh? Coba. Sekarang abang-abata Aswaja bodoh-bodoh. Ya Allah. Sekarang Kapan sih antum gitu, Bang? ditanya, Kapan saya bilang gitu? Bang, Ini kan orang pintar semua nih, Bang Ilman. Itu 151. Bang, Ya mana? Ya Allah. oh komennya gacor. Bang Wendy, gini nih, kita ngomong baik-baik deh, kita ngomong baik-baik. Inti kalau lihat udah ada salah dalam aliran yang inti anut, katakan salah dan tinggalkan. Inti fanatik Iya, fanatik. Imam sebentar Syafi'i jangan ada. potong. Ya pastilah yang salah kita tinggalkan, Bang. Ya sudah, ini hadisnya soheh ini Kalau Nabi salah kita- Nabi sabdakan, Bang Begini, Wandi, Bang Nabi Wandi. sabdakan la dororo wala diror. Nah. Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan diri orang lain. Orang lain. Sekarang ini kok dia mewajibkan membahayakan diri sendiri nih. Kalau alam kenapa dia jawab seperti Lah itu? kok wallahu alam ini jelas salah bertentangan dengan hadis Nabi. Bang Wendy, kurang-kurangin fanatik. Itu dikurang-kurangin nggak bakal menolong. Kalau salah juga masih kita tutup-tutupi, kita bela, Kalau jangan. sebenarnya enggak ada yang bilang saya ini sini. Kita mah Saya tanya tadi fatwa yang tadi itu, fatwa Syekh tadi benar atau salah? Terus serang. ya Salah enggak tahu, Allah alam saya. Oh, antum masih nggak tahu. dibela-bela, wallahu Iya a'lam. enggak tahu. Saya kasih tahu hadis Nabi. Nabi bersabda la dororo walad diror. Sekarang pernyataan dia bertentangan dengan hadis Nabi. Apakah dia benar? Bertentangan. Ya kalau bertentangan jangan ya kita benarkan, Bang. Mantap. Berarti Syekh tadi fatwanya sah? Salah. Nah, Salah. terus kenapa? Begitu dong. Selesai. Begitu dong dari tadi. Yang gentle jadi orang gitu loh. Karena kalau udah gitu udah selesai, Bang. Iya. Bang Ilman. Orang mana tuh, Bang? Ya. Orang mana tuh? Saya orang Gorontalo. Oh, kirain orang NTB. Nah, Sama dengan ini Sultan, kirain sama dengan Bang Sultan itu, Sultan nah Mataram. Sultan Mataram itu orang gila. Nggak mau saya disama-samakan dengan orang bodoh. Sudah orang bodoh Dia semua. tempat sih saya masuk di room sama siapa itu, jadi dia bahas ini Bang Ilman tentang apa itu, tentang Ar-Rahman 'ala Rasyistawa. Ya. Jadi dia menyebut ulama salah, ulama siapa itu lupa, cuma Ya. yang mengatakan apa itu pendapat Mu'tazilah, bisa tuh bantu? Oh, itu pendapat Mu'tazilah dengan pendapat Sunni, ahli sunnah wal jamaah itu berbeda. pendapat Mu'tazilah? Mu'tazilah itu ditakwil kepada istaula karena sebelum menciptakan ars Allah belum berkuasa. Menguasa Kemudian berarti ya? Hah? Menguasai berarti? Ya, sebelum menciptakan ars Allah belum menguasai. Allah menguasai setelah menciptakan ars. Beda dengan kita. Takwil sebagian ulama di dalam kalangan Asy'ariyah mengatakan istaula itu dengan makna Allah menguasai izharon liqudratihi.
menampakkan kekuasaannya. Sebelum menciptakan ars memang sudah berkuasa. Kan yang jadi Sama ini perbedaan. Bang, coba jelaskan Menciptakan ars gimana? perkataan Imam Ahmad bin Ambal atau siapa coba di Yang mana? Dalam kitab. Enggak, abang jelasin aja, mungkin udah tahu. Al-Kaif majhul itu. Oh, Imam Malik. Ya, Imam Malik coba. Itu ada banyak sekali redaksi tentang al-kaif itu. Yang ada itu Bang, bukan majhul tapi goiru ma'kul. Nggak sampai akal kita ke sana. Saya mau tanya Wendy, majhul itu dalam pengertian Wahabi apa? Majhul. Nggak tahu, Artinya ada kaif tapi tidak diketahui gitu ya. Tidak tahu Bang Abata. Yang antum ketahui apa majhul? Kalau kita dalam gramatikal bahasa kan tahu ya, majhul itu ada tapi tidak diketahui. Apa itu Bang Makanya Abata? ada naibul fa'il kan gitu ya. Oh, maksudnya nahu. Kayaknya seneng nahu deh Bang Abata. Ya. Gini. Bukan senang nahu, bukan. Ketika antum membawakan wal kaifu majhul, ya majhul yang dipahami oleh kaum salafi itu apa? Salafi Wahabi. Majhul. Jadi hanya diserahkan gitu, kita hanya beriman kalau Artinya Allah ada kaif tapi diserahkan ya gitu ya. Ada kaif artinya tapi misalnya nih diserahkan. Allah punya tangan ya mayaliku bijalalihi, Allah menetapkan Iya, ya, maksudnya nggak kan usah ada kaif. kita tanya-tanya gitu, Ada gimana kaif. bentuknya, gimana Iya, gitu tapi aja. kan ada kaif gitu ya. Ada kaif, kita serahkan kaifnya kepada Allah Ya, gitu ya. bagaimana bentuknya, caranya, berserum, kita nggak sekarang perlu sampai yang sana. paling yang perlu kita teliti, ulama mana yang mengatakan Allah ada kaif? Ulama mana yang mengatakan Allah ada kaif? Dari zaman salaf sampai kholaf ya, kecuali Wahabi saja. Ada nggak yang mengatakan Allah ada kaif? Maksudnya? Lah kan antum mengatakan wal kaifu majhul, artinya ada kaif. Kan tapi Imam kaifnya Malik tadi serahkan bilang kepada gitu. Allah. Imam Malik. Imam Malik nggak bilang majhul. Siapa tuh yang bilang wal kaif majhul itu Bang? Nah, itu Imam Malik itu bilang goiru ma'kul. Makanya saya tanya, coba bawa ke saya sanad yang pakai majhul itu, coba bawa. Wal kaif. Nah, kalau antum baca kitabnya Al-I'tiqad punya Imam Al-Baihaqi, itu beliau riwayatkan pakai sanad dengan sigot tamrid. Kemudian orangnya tidak bermasalah. Makanya saya mau tanya, majhul itu riwayatnya dari siapa? Ini dibawa ke sama beliau. Akhbarona Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Haris Al-Faqih. Akhbarona Tapi Abu pernah Muhammad nggak bin abang Hayyan. Haddasana. abang Semua Firman haddasana dengan dengar itu akhbarona. wal kaif majhul, pernah nggak dengar? Iya, pernah dengar. Makanya saya tanya sanatnya bagaimana. Begini Bang ya, kita ini membaca sebuah riwayat. Nah, verifikasi riwayat itu berdasarkan sanatnya. Tidak semua riwayat yang kita temukan sanatnya itu sahih. Jadi Katanya memang tidak itu pakai yang riwayat. dianuin, wal kaif majhul itu yang di Iya, nah makanya saya tanya riwayatnya itu sahih enggak? dia bukan hadis ya, coba. Yang ada riwayat yang sahih itu Imam Malik bilang al istiwa'u ghairu majhul wal kaif ghairu ma'kul. Padahal yang majhul itu sering loh dibawa oleh Wahabi. Nah itu makanya saya mau tanya itu. Riwayat majhul itu Majhul kan tidak majhul berarti tidak. tidak majhul itu tidak Ya, diketahui berarti maksudnya. tidak diketahui. Ya diketahuinya Diketahui bahwa ada gimana? gairunya kan. Kalau Di- yang kita itu mah majhul ya Bang, yang kita. Iya, yang dibahas itu kan kaif bukan istiwanya. Yang antum tanya Ya, tadi kaif. bagaimana? Kaifnya itu ghairu ma'kul, akal kita tidak sampai, itu kata Imam Malik. Nah sekarang kan berarti kaifnya itu kita tidak sampai akal. Nah sekarang saya mau tanya di antum. Istiwa ma'lumul kaif majhul wal imanu bihi wajib Iya, wasma'ru anhu makanya bid'ah. Kisatul iya riwayatnya coba sampaikan ke saya dengan sanad-sanadnya coba. coba saya tambahin deh. Coba sampaikan ke sanadnya sampai di Imam Malik. Saya bisa loh sampaikan itu. Dengan sanadnya antum bisa enggak? Yang saya temuin mah itu aja Bang, cuma Iya, untuk antum gairu temukan majhulnya itu di- itu Abang Antum memang ada sanadnya yang ada bilang gairu majhul. Ini barusan saya ghairu ma'kul. Nah, Bang Wandi, hadis saja ada yang maudhu, apalagi hanya perkataan salafus soleh. Ya kan mereka cuma untuk ini memahamkan kita semua. Iya, makanya saya tanya antum bilang majhul tadi itu riwayatnya siapa? Kita buka di muwatta'nya Imam Malik pun tidak ada perkara ini.
Sekarang saya mau tanya satu hal. Antum pengikut Imam Ahmad bin Hambal? Kan biasa Coba cari bang di ini Tadhkirah Al-Hifat, Tadhkirah Al-Hifat. Iya, silahkan buka, bacakan sanadnya ke saya. Jilid 1. Enggak kan abang kayaknya bawa ini Maktabah Syamilah ya? Coba Tadhkiratul Hifat jilid 1 safhah halaman 155 bang. Antum bukakan, saya lihat. Wah, antum yang ini kok saya lagi yang buka. Enggak, artikel aja ini ya bang. Cuma ada footnote-nya di sini supaya lebih lengkap. Cari dulu bang kitabnya. Kan Maktabah Syamilah lebih lengkap bang. Kita minta bantuan untuk cariin. Tadhkiratul Hifat. Nggak ada ini di Maktabah Syamilah. Tadhkiratul Hifat jilid 1 safhah 155 di situ qala Adz-Dzahabi wa shah an Malik annahu qala al-istiwa ma'lum wal kayf majhul. Ana itu baru tulis tadhkiro di Al-Kutub, nggak dapat. Al-Hifat, coba Al-Hifat panjang fa zo. Al-Hifat. Sebenarnya itu begini Wendy ya. Redaksi tentang perkataan Imam Malik itu ada 11 turuk ya. 11 turuk. Lah ini tergantung siapa yang menerangkan kepada siapa. Karena kita itu kalau mau menuntut Paham dari namanya sanad kan begitu ya. Walaupun nanti perkataan seperti apa, kalau yang menerangkan Wahabi nanti jadinya mujasimah karena meletakkan kaif pada Allah. Makanya itu pentingnya kita. Kalau kaif di sana maksudnya Antum suruh cari di Maktabah Syamilah ya. Tadhkiratul Hufat. Tadhkiratul Hufat. Ada. Nah, Al-Istiwa. Nah, kita cari. Enggak ketemu. Kemudian kalau Damu Ta'wil bang, li Ibnu Qudamah. Damu Ta'wil. Li Ibnu Qudamah safhah. Ya. Ada. Ya, kita cari Ta'wil li Ibnu Qudamah. Iya. Yang penting kita bantu cari. Nanti kalau selesai ini ternyata riwayatnya bermasalah. Nah, oke. Di Damu Ta'wil ada. Tapi ndak ada sanadnya. Nah, antum baca nih Damu Ta'wil. Damu Ta'wil tuh Anda nggak bilang qala Adz-Dzahabi. Mana wala masu ila Malik bin Anas fakila lahu ya, dan diriwayat ditulis tanpa sanad. Al-istiwa pun tetap di sini ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul. Di sini mana dua lapas memang ada sih yang dibilang wajah ada 3 pembahasan dengan clue istiwa di sini di Damu Ta'wil. Yang pertama tetap ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul. Kemudian yang kedua sama istiwa ghairu majhul. Yang ketiga pun tetap al-istiwa ghairu majhul. Coba. Qala al-ba'du riwayah al-kayfu majhul. Bahkan di sini yang dibilang itu masalah lafadznya ai ghairu majhulil wujud. Bukanlah tidak diketahui adanya. Karena kenapa? Li'anna Allah Ta'ala akhbaro bihi. Ada Allah bilang di dalam Al-Qur'an. Bukan berarti istiwa terus kita tahu maknanya. Cuma itu aja bang yang sini saya lihat Tadhkiratul Hufat. Iya, enggak ada, soalnya saya pun bingung di mana itu antum dapat. Nah, saya mau tanya balik ke antum. Antum mengikuti Imam Ahmad bin Hambal dalam perkara sifat ini? Berakidahkan mengikuti konsep akidah beliau? Ya, al-imanu bihi wajib itu sih bang yang paling ya, mantap. Betul ini, yakin? Iya, kita mengimani yang Allah tetapkan dirinya saja gitu tanpa ayat kita sifat. perpanjang. Ayat sifat itu kalian tetapkan enggak maknanya? Ya kan walil asmaul husna fad'uhu biha kan? Iya, kalian tetapkan enggak maknanya itu? Ya Allah punya nama dan sifat. Iya, maknanya ada enggak? Kalian tetapkan enggak maknanya? Ya kita tetapkan, misalnya Allah Maha Pengasih, bahwasanya gini-gini seterusnya. Kalian tetapkan. Penetapan maknanya itu melalui konsep apa? Iya, mengikuti ini syarah dari para ulama tentunya. Ulama siapa? Kalau beda ulama kita beda sih bang pemahaman. Mantap.
Betul. Apakah Imam Ahmad bin Hambal membolehkan menetapkan makna? Itu sih majhul itu aja seperti yang Nah, saya tanya, Imam Ahmad bin Hambal membolehkan tidak menetapkan makna? Kan antum tadi menetapkan makna kan kalian? contohnya kayak gimana nih Bang? Misalnya contoh-contoh coba. Iya, meletakkan makna. Contoh istawa ya maknanya istawa sebagaimana yang sudah kita ketahui maknanya tekstual. Itu begitu kan kalian? Bersemayam, tapi jangan sampai kita tanya Bang, bersemayamnya Allah itu kayak gimana gitu. Makna istawa itu kan bersemayam Itu yang kata dipahami. kalian. Iya, kata bersemayam, tapi bersemayamnya Allah itu nggak sama. Jangan kita samakan gitu dengan yang makhluk. Itu Bang. Mantap. Jadi Mantap. kalau dibilang bersemayamnya Allah sama dengan bersemayamnya makhluk, ya Iya. gagal fatal Bang. Mantap sekali. Berarti kalian menetapkan makna. Ya tapi tidak menyamakan dengan makhluk itu. Iya, intinya kan menetapkan makna toh? Iya. Ya, oke. Apakah akidah kalian sama dengan akidah Imam Ahmad bin Hambal? Ya tentunya para salaf kita Yakin? insya Allah. Oke. Kita lihat ya sama atau tidak. Di kitab Lum'atul I'tiqad, Imam Ibnu Qudamah mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Kalamul Imam Ahmad bin Hambal fi sifat. Wa qala Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal radhiyallahu an fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'id dunya au innallaha yura fil qiyamah wa ma asbaha hadhil ahadis nu'minu biha, kita beriman kepadanya, wa nusaddiqu biha, kita membenarkannya, bila kaifin, tanpa memberikan kaifiyah, wala maknan, dan tidak memberikan makna. Makna maksudnya menyamakan makhluk Bang. Ya, di mana itu maksudnya itu kapan Imam Ahmad bin Hambal bilang begitu di mana? Terus apa yang Ustadz pahami dari ulama dari sana? Imam Ahmad bin Hambal cuma Menyamakan gitu dengan makhluk. Mana kata menyamakan itu? Ya maksudnya yang Ustadz pahami Jangan dari maksudnya, saya tidak baca maksudnya, saya hanya menerjemahkan isi dari kalam Imam Ahmad bin Hambal. Saya tidak nambah-nambah, tidak ngurang-ngurangi. Coba dibaca Antum lagi kan Bang. tadi bilang, oke, saya baca ulang ya. Enggak, lanjutin. Oh, lanjutan. Wala naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasulu haqqun wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nasifullaha bi aksari mimma wasofa bihi nafsa bila haddin wala goya laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir wa Jelas naqulu dalilnya. kama qala wa nasifu bima wasofa bihi nafsa wa Jelas, nata'adda dzalik. Iya. Jelas Yang itu. maksudnya saya mau tanya. Memberikan sifat apa yang Allah berikan dirinya sifat tanpa Ya. kita menyamakan dengan makhluk. Menyamakan itu di mana? Ya maksudnya untuk dari Iya, kita maksudnya itu Anda mengatakan maksudnya itu dari mana? ini dari dalil Pemahaman Anda sendiri berarti. Makanya al imanu bihi wajib Bang. Di sini Iya, al-imanu kan bihi wajib. pemahaman Anda sendiri. Berarti Kalau kalian kita tidak rinciin mengikuti. ke atas sampai kita detail gimana bentuk-bentuknya yang Oke. enggak nyampe. Berarti gitu, tidak. Bang. Berarti tidak mengikuti Imam Ahmad bin Hambal kan? Ya pasti Imam Ahmad meyakini seperti itu. Lah kenapa kalian memberikan makna sedangkan Imam Ahmad bin Hambal tidak memberikan makna? Makna di sana yang Ustadz pahami apa? Saya tidak menambahkan, beliau cuma mengatakan tidak memberikan makna. Makna di situ Bang, maksudnya dia tidak sampai disamakan Itu dengan menurut makhluk. siapa? Kapan Imam Ahmad bilang maksudnya adalah kapan Imam Ahmad bin Hambal bilang begitu? Ya sama sehalnya nanti kalau yadun tidak diartikan gitu Memang ujung-ujungnya, tidak Bang. diartikan. Imam Ahmad bin Hambal tidak Maksudnya mengartikan kalau seperti kita itu. nih tidak diterima arti dari yadun tangan ya Kok gitu kita, ujung-ujungnya. saya tidak bicara kita, saya bicara tentang pernyataan Imam Ahmad bin Hambal. Apakah akidah kalian sama dengan akidah Imam Ahmad bin Hambal? Ternyata tidak. Kan saya tanya tadi. Alasannya antum. apa? Alasannya di lafadz yang ini. Saya kan tadi tanya antum kalian menetapkan makna. Oh iya. Makna Jelas. tapi tidak sampai menyamakan dengan makhluk Bang. Nah, mana Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Itu yang kita kita menetapkan pahami. makna tapi tidak menyamakan maknanya dengan makhluk. Di mana perkataan itu? Yang kita pahami dari makna itu Nah, Bang. itu kan yang Anda pahami. Yang saya tanya itu perkataan Imam Ahmad bin Hambal.
Saya enggak tanya Kan itu pemahaman maksudnya Anda. Bang. Sama dengan penjelasannya Adun Bang. Kalau Kan kita itu artikan maksudnya. Indonesia Saya enggak tangan, tanya. Saya tidak tanyakan siapa yang itu. menjelaskan itu tangan? Itu ujung-ujungnya siapa yang Saya tidak mengartikan itu tangan? tanya. Begini, pahami pertanyaan ya. Saya tidak tanya maksudnya pemahaman Anda, tidak. Yang saya tanya mana perkataan Imam Ahmad bin Hambal yang sesuai dengan pernyataan antum barusan. Coba Kita dilanjut. memberi. Itu kan dijelaskan, ditekankan Coba dengan dilanjut mawasofa lagi. bihi Kita nafsuhu, lanjut. Bang. Iya. Mawasofa bihi nafsuhu. Allah Iya. mengatakan. Itu ditekankan. Allah mensifati dirinya dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah mensifati dirinya dengan apa namanya? Walillahil ars. Nah, Kemudian sekarang Allah mensifati Ar-Rahmanu dirinya alal dengan arsy kan qul huwallahu Ar-Rahman ahad. alal arsy istawa. Berarti Allah Ar-Rahmanu bilang, alal arsistawa. Ya maknanya kita enggak tahu. kan jelas di dalam Allah Ar-Rahman ala. Nah, Ya, di mana iya, Allah itu di atas pemahaman. kita nggak tahu, Bang. Jelas itu menurut siapa? Nah, sekarang Abang apa yang Abang artikan dari Ar-Rahman Enggak ala tahu. arsy istawa? Saya enggak mengartikan kok, saya enggak Oh, tahu. berarti menurut Abang nih Allah tidak di mana-mana gitu. Tidak, saya tidak bilang begitu. Allah. Oh, kok saya tidak bilang begitu? Yang saya tanya Anda, yang saya tanya, saya cuman saya beriman kepada Allah sebagaimana imannya Imam Ahmad bin Hambal. Saya beriman kepada ayat itu, saya membenarkan ayat-ayat itu ada di dalam Al-Quran. Saya tidak mengkaifiahkan Allah dan saya tidak memberikan makna kepada ayat-ayat itu. Nah, sekarang Ya, saya itulah tanya yang kepada dimaksud, Anda. Yang tidak Saya tanya kepada Anda nih, Imam Ahmad memberikan makna itu di dalam kitab apa? yaitu yang kitab yang tapi ditekankan dengan mawasofa bihi nafsu itu sudah jelas. Iya, mana ini mawasofa bihi nafsa itu semisal yang kita baca Al-Quran, kita tidak menerjemahkan, memberikan makna istawa Terus adalah ya apa dong gunanya bersemayam. yang diterjemahan di Al-Quran? Tidak tahu, Imam Ahmad bilang jangan diberi makna, kok antum tanya. Enggak, Iya, sekarang yang Ustadz Hilman pahami nih, kan di Al-Quran tuh jelas Imam tinggalnya. Ahmad bin Hambal bilang, ya sudah saya lanjutkan ya dengan perkataan Imam Syafi'i biar gampang. Selaku saya Syafi'i ya. Qolal Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini yang saya jadikan patokan di dalam keimanan saya. Apa itu? Amantu billahi wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Oke. Jadi kalau antum tanya, kalau Allah menetapkan dirinya di atas gimana, Bang? Oh, yang bilang di atas siapa? Saya enggak tahu. Kan jelas. Kalau Allah bilang Ar-Rahmanu alal arsistawa, oh yang paham kehendak Ar-Rahmanu alal arsistawa Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu. Imam Ahmad bin Hambal bilang jangan dikasih makna. Lah kamu bilang Allah Coba itu gini di berarti ya. atas. Memang Ibnu Katsir misal coba buka Ibnu Katsir. Apa Nah, maksud saya Ar-Rahman? bicara Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Katsir bukan salafus soleh. Berarti Abang tidak terima. Bukan tidak terima, kita kan mengikuti salafus soleh. Berarti bukan Artinya kembali ke salaf. Iya, Kan iya. kembali ke salaf, kembali ke pemahaman Seringan. salaf. Imam Ahmad bin Hambal bilang begini, man qala annallaha jisim lakal ajsam kafaro. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim-jisim yang lainnya, termasuk dalam hal ini makhluk-makhluknya. Kaifiyah. Oh, Allah punya tangan. Jisim nih kan, jisim nih, Allah punya tangan. Paham, paham. Lakal ajsam, tapi tidak seperti tangannya manusia. Kata Imam Ahmad bin Hambal itu udah kafir. ya apa penjelasannya dulu Sekarang saya dari mau ucapan tanya itu? satu saja, Bang. Satu saja dari tadi antum memberikan makna. Ada tidak? Tolong datangkan kepada saya perkataan Imam Ahmad bin Hambal untuk letakkanlah makna pada ayat sifat. Ada di mana itu? Udah tahu saya, Bang. Cuma Kalau enggak tahu jangan. Loh, berarti akidah kalian tidak sama dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Cuma saya kasih itu aja, Bang, yang kita ya dari yang kita khawatirkan mengatakan kita langsung ke mujassimah itu kan mujassimah itu Nah, kan memang mujassimah itu seperti itu. kan kalau mujassimah, Bang, dia benar-benar menyamakan Allah itu dengan Tidak, persis. mujassimah itu ada dua jenis, makanya belajar, Bang. Mujassimah ada dua, ada tajsim sore, ada mujassimah sore, ada tajsim atau mujassimah goiru sore. Nah, mujassimah goiru sore itu biasa dikatakan musyabbihah. Kalau mujassimah sore, bahasanya begini, Allah punya jisim sebagaimana jisim kita, kafir. Kalau mujassimah goiru sore, namanya musyabbiha, itu Allah punya jisim tapi tidak sebagaimana jisim kita. Sama dengan Wahabi hari ini. Allah punya tangan, tapi tangannya tidak sebagaimana tangan makhluk.
Itu namanya musyabbihah, dan faham mereka sesat. Itulah Wahabi hari ini. Dan Ibn Taimiyah, rujukannya para Wahabi, Ibn Taimiyah pernah bilang begini, Allah nuzul di sepertiga malam seperti mana aku nuzul dari mimbar, seperti mana aku turun dari mimbar, begini nih. Dia mensifatkan kaifiyah. Ini udah parah ini Ibn Taimiyah. Ya pasti kan ada penjelasannya seterusnya bang. Di sini Pastikan dan Anda membela tapi ente nggak tahu hujahnya. Coba kalau ente bisa bela Ibn Taimiyah, bagaimana hujahnya? Jangan pastikan tapi ente nggak tampilkan hujah. Itu Coba namanya ente gimana, fanatik Bang? buta. Namanya itu ente fanatik buta. Ente bela tapi ente nggak tahu apa nih orang bilang perkaranya ente nggak tahu tapi udah main Nggak bela ada aja. sampai kalau fanatik sampai mengikuti enggak. Ya Nah, sekarang begini. kalau dia salah ya kita akan jangan sampai enggak ada yang membenarkan fanatik bang. Nah, sekarang Ibn Taimiyah di dalam kitabnya mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam seperti mana aku turun dari mimbar seperti ini. Coba Itu ada ditampilkan Ibn bang supaya mungkin ada lanjutannya di sana, lanjutan Oke, dari- sebelum Anda tampilkan, sebentar. Sebelum Anda tampilkan, Anda dari tadi lagi nunggu nih, antum lagi discuss dengan Yai Hilman biar selesai. Anda mau tampilkan yang satu ini biar ente bisa, mudah-mudahan bisa kebuka ya mata ya, atau pemahaman. Sebentar, lanjutannya apa? sebentar Ini ini, itu sih sebentar. dari kami ya, abang-abangku. Santai. Oke, sebentar. Nih lihat, coba gedein Bang Jo. Ulama mutaakhirin adalah Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa onani tidak membatalkan Nah, ini sih pembahasannya. Oke, bentar. Di sana sih Bang Abib. Bentar. berarti Nah, sekarang yang Anda mau tampilkan hadisnya di sini begini hadisnya. Yang ente maksud tadi. Ini Fathul Bari ya, sebentar. Ini Fathul Bari ya. Ibn Hajar al Asqalani, sebentar. Ini kok burem. Oke, ini Fathul Bari ya. Nah, ini halamannya. Di sini Fathul Bari dia menjelaskan ada hadis dari Rasulullah SAW ini dari Sahih Bukhari ya. Yaitu apa? Puasa itu apa dibilang? Yada'u imra'atahu wa syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wa ana ajzi bihi. Puasa itu dia meninggalkan istrinya, pasangannya, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya. Terus dalam riwayat yang lain Abi Solah, dengerin sebentar. Ini di sini apa deh? Yatruku, meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan syahwatahu ya, min ta'amihi wa syarabihi wal jima' min ajli. Ada lagi yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Maksudnya Puasa apa? itu ya artinya puasa itu dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena aku dan aku yang akan membalasnya. Sekarang kalau ada orang puasa tapi tidak meninggalkan makanannya, batal gak puasanya? Dia masih Enggak, makan. yang ente artikan min Sebentar. ajli apa? Min ajli itu apa yang diartikan? Karena aku Aku itu kembali siapa? kepada Allah. Iya, karena Allah dia meninggalkan anunya. Oke, sekarang yang aku bahas dengerin dulu. Demi Kalau Allah ada orang gitu. puasa tapi dia tidak meninggalkan makanannya karena Allah, dia masih makan, puasanya batal gak? Dia Ini puasa, satu rentetan kalimat ya, sebentar, satu rentetan kalimat. Dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Kalau dia tidak meninggalkan minumannya, dia tidak makan, dia puasa, tapi minum dia masih tetap minum, batal gak puasanya? batal. Nah, batal. Nah, sekarang rentetan berikutnya. Dia meninggalkan makanannya, oke. Dia meninggalkan minumannya, oke. Dia meninggalkan syahwatnya, tidak. Dia masih ikutin syahwatnya, onani. Batal gak puasanya? Ya batal. Ini rentetan. Ini dalam Sahih Bukhari. Lah tadi Ustadz si Superman Cemen, dia bilang apa? Onani tidak membatalkan puasa. Ini udah bertentangan dengan hadis sahih. Katanya ikut kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kok justru pada faktanya bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah. Pasti ada Onani hilaf di tidak sana. Bang. membatal- Pasti Hah? dia ada perkataan. Oh, ente lain. selalu bela. Kalau pasti dia ada hujahnya, coba tampilkan hujahnya. Nggak, maksudnya alasannya bilang itu apa gitu? Lanjutan video itu sepanjang video itu apa maksudnya? Dia bilang onani memang tidak membatalkan puasa. Untuk perkara haram ya haram onani. Tapi onani itu bila dilakukan oleh orang yang berpuasa, puasanya tidak batal. Dia bilang begitu, titik, selesai. Diambil pendapat Albani dan Ibn Hazam. Nah, sekarang saya tampilkan hadis sahih. Hadis sahih bahkan hadis qudsi ini. Kata Allah, puasa itu adalah untukku. Dia meninggalkan oke, makanannya, minumannya dan syahwatnya. Artinya tiga rentetan. Tahu. Oke, paham ya?
Nah ini bertentangan fatwanya si Superman Cemen itu mengatakan, dan bahkan Albani, bahkan Ustadz Yazid Jawad juga pernah mengatakan begitu, onani tidak membatalkan puasa. Ibn Hazm juga mazhab Zahiri mengatakan begitu. Nah ini bertentangan dengan hadis sahih dalam riwayat Bukhari, bahwa puasa itu adalah karenaku, mereka meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya. Lah kalau orang masih onani, berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya, masih ngikutin syahwatnya, batal puasanya. Orang masih minum, berarti dia tidak meninggalkan minumannya, walaupun makanan dia puasa, syahwat dia puasa, tapi minum masih, batal puasanya. Ini satu rentetan, makanan, minuman, dan syahwatnya itu harus ditinggalkan karena Tapi Allah. ada memang pendapat lain dia akan batal, Bang. Dan saya ngikutin itu pendapat yang bilang batal. Ya udah, ente mengikuti itu bagus, tapi ente mesti akui bahwa pendapat yang mengatakan onani tidak batal ini salah, bertentangan dengan hadis sahih. Ya, intinya Termasuk saya yang ngikutin mengatakan itu siapa? Albani, Ibn Hazm, Yazid Jawas, dan si Zainal Abidin barusan tuh filmnya. Kan kalau tadi ane kasihkan fatwa-fatwa sodomi ente nggak kenal. Itu Kalau siapa tidak yang kenal ya? berfatwa? Saya Nggak kenal saya itu. Sebentar. Ane mau jalan ya, ane mau keluar. Ente kan bilang tadi kalau waktu fatwa sodomi ente nggak kenal syekhnya. Itu syekh siapa? Saya tidak kenal. Nah sekarang Ya, ane kasih saya nggak fatwa tahu. dari syekh yang ente kenal. Ustadz Ali Zainal Abidin, ente kenal kan Zainal Abidin? Nah, Kenal, dia tapi berfatwa bahwa onani belum tidak saya membatalkan tonton puasa. video poolnya, Bang. Ya udah, ente silakan tonton deh.